Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Pradata dan Tranggana kelihatan masih menggigil, merasakan hawa dingin yang dikeluarkan oleh ajian Astanendra. Tetapi rupanya keduanya tidak tinggal diam menerima hal itu. Kemudian dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Poca Pradata dan Tranggana jungkir balik ke belakang. Dan setelah itu, keduanya sekarang memasang kuda-kuda yang sama untuk melawan ajian yang dilontarkan Nyai Salindri. Sambil memejamkan matanya, dari telapak tangan kedua tokoh setengah tua ini mengepulah asap keputih-putihan. Sementara itu, Nyai Salindri yang melihat musuhnya akan menyerang, dia pun bersiap-siap sambil merapal ajian Astanendra tahap akhir. Ingsun nadekaji Astanendra bakal lebur sakabehing reratu. Tumrapulan dadi lelantaran Astanendra, astane kang jabut nyawa tumrap sedulur ing keblat 45 pancar 5 babahan hawa songo lebur ketiban Astanendra, lebur dadi awu. Saat menyiapkan ajiannya masing-masing, tak lama kemudian ketiganya pun melesat dengan cepatnya. Benturan keras pun terjadi. Tubuh Poca Pradata dan Tranggana terlempar beberapa tombak, sementara tubuh Nyai Salindri terlempar cukup jauh. Rupanya dua kekuatan yang tergabung menjadi satu itu cukup berat untuk dilawan oleh Nyai Salindri. Dengan tubuh yang terhuyung-huyung, Nyai Salindri mencoba untuk bangkit kembali. Sementara dia sekarang tepat berada di bibir jurang. Dengan separuh kekuatan yang masih berada di tubuhnya, perlahan Nyai Salindri bangkit. Tapi baru saja dia akan berdiri, tiba-tiba tubuhnya roboh, jatuh ke jurang air terjun. Pradata, lihat! Kurang ajar. Rupanya masih ada saja orang yang mau menolong perempuan renta itu. Keparat. Mau unjuk gigi rupanya manusia itu. Pradata, awas pisau terbang! Iya, kita terlambat. Dia masuk ke rimbunan pepohonan itu. Rupanya masih mempunyai nasib mujur juga nenek keparat itu. Tranggana,
lihatlah pisau yang kutangkap tadi. Rupanya kuda pandang yang menolong Nyai Salindri. Keparat juga orang itu. Selalu saja ingin campur tangan. Lagi pula apa untungnya kuda bandang menolong nenek renta itu? Barangkali manusia bodoh itu mengharapkan kecantikan palsu Nyai Salindri. Sekarang biarlah dia lolos dari tanganku. Tapi nanti suatu saat dia harus mampus di tanganku. Nyai Salindri, tunggulah nanti pembalasanku. Sudahlah Pradata, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Atau kalau kau setuju, lebih baik kita kejar lagi kuda bandang. Nanti dulu, Tranggana. Kakiku tiba-tiba saja terasa berat untuk meninggalkan tempat ini. Aku benar-benar merasa iba dengan nasib yang menimpa anakku. Oh, Hesti Rajasa. Sungguh malang sekali nasibmu, nak. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku akan membalas sakit hatimu. Nyai Salindri harus mati di tanganku. Pradata, ayolah. Jangan kau sesali lagi peristiwa yang sudah terjadi. Ini sudah nasib Hesti Rajasa. Sekarang yang penting kita harus mencari dia. Nyai Salindri harus bertanggung jawab atas kematian Hesti Rajasa dan para Jigading. Ayo! Akhirnya, dengan rasa berat, bocah Pradata pun meninggalkan tempat itu. Keduanya melesat menuju tempat di mana Nyai Salindri dilarikan seseorang. Matahari terus beringsut dari tempatnya. Cahayanya menyiram pucuk-pucuk daun dan pepohonan yang ada di wilayah Kambang Ayun. Sementara Ken Siwi Nareswari dan Haryo Panumping pamannya kelihatan belum beranjak dari atas batang pohon itu. Keduanya nampak masih berbicara mengenai peristiwa tadi. Paman, benarkah orang yang menolong Nyai Salindri itu adalah kuda bandang? Oh, entahlah. Soalnya Paman belum tahu siapa kuda bandang itu. Paman hanya mengenal dia dari orang-orang yang sering membicarakan dia. Menurut yang kudengar, kuda bandang adalah seorang tokoh dari dunia kanuragan yang namanya dapat disejajarkan dengan ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran. Kuda bandang itu orangnya misterius. Kecepatan bergeraknya pun sangat luar biasa. Apakah karena misterius dan kecepatannya yang luar biasa itu membuat orang-orang tidak ada yang mengenal siapa dia? Ya, benar. Ayahmu pun aku rasa belum tahu. Atau belum mengenal wajahnya. Ternyata orang-orang yang datang ke tempat ini adalah para tokoh yang hebat. Kelihatannya ayah cukup menanggung beban berat untuk menghadapi mereka, Paman. Ya, aku pun berpikir demikian, Ken Siwi. Lalu, apakah ayah nanti sanggup menghadapi mereka, Paman? Entahlah. Tetapi yang jelas, ayahmu pasti akan kewalahan menghadapi mereka. Oh, kasihan sekali ayah, Paman. Paman, bagaimana? Apakah kita akan turun dari atas pohon ini? Oh, aku rasa tidak usah, Ken Siwi. Tempat kita di atas pohon ini, Paman rasa lebih baik daripada kita berada di bawah sana. Apakah kita berada di atas pohon ini sampai nanti malam? Iya. Kita berada di sini sampai bulan purnama nanti malam menjelang. Batang pohon ini toh cukup besar. Kita dapat istirahat di sini tanpa harus khawatir dengan orang-orang
yang akan melihat air terjun itu. Ya, baiklah. Kalau menurut Paman tempat ini cukup baik untuk istirahat. Waktu terus merayap, tanpa terasa matahari telah berada di atas kepala. Ketika keduanya tengah berbicara, tiba-tiba saja Ken Siwi dan Haryo Panumping terkejut melihat seseorang melangkah akan melewati bawah pohon yang mereka tempati. Paman, kelihatannya orang itu akan melewati bawah pohon ini. Kelihatannya begitu, Ken Siwi. Sebaiknya kita berhati-hati saja. Jangan sampai orang itu tahu bahwa kita berada di atasnya. Apakah Paman mengenal orang itu? Kelihatannya orang itu buta, Paman. Aku tidak tahu siapa orang itu. Rasanya baru kali ini aku melihatnya. Kalau dilihat dari caranya berjalan, kelihatannya dia memang buta. Saya rasa dia pun tokoh sakti, Paman. Ya, aku rasa begitu, Ken Siwi. Sudahlah. Sudah. Jangan banyak bicara lagi. Biasanya orang buta ketajaman telinganya sangat peka. Paman, orang itu berhenti di bawah pohon ini. Celaka. Benar saja apa yang dikatakan Ken Siwi Nareswari. Orang itu sekarang berdiri di bawah pohon, di mana Haryo Panumping dan Ken Siwi berada di atasnya. Keduanya akhirnya tidak berkata-kata lagi. Yang terdengar hanyalah debaran yang tertahan. Perlahan Ken Siwi dan Haryo Panumping menarik nafas panjang. Apakah orang itu mengetahui bahwa aku dan Paman berada di atas? Kalau dia tidak mengetahuinya, lantas apa yang akan dilakukannya? Sebaiknya aku berhati-hati saja. Siapa tahu dia bermaksud buruk padaku. Paman, ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebaiknya waspada saja, Ken Siwi. Sepertinya dia tidak bermaksud buruk pada kita. Lihat, Paman. Orang itu melukai batang pohon ini dengan jari-jarinya. Sepertinya jari-jari itu terbenam ke dalam batang pohon, Paman. Tenanglah, Ken Siwi. Jangan membuat hal-hal yang mencurigakan. Paman, orang itu sekarang pergi. Gerakannya sangat cepat sekali. Kelihatannya dia memang tokoh sakti. Paman pun melihat apa yang dilakukannya tadi, Ken Siwi. Paman tahu apa maksud dari orang itu melukai batang pohon ini? Aku tidak tahu. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya. Melihat dari caranya, sepertinya orang itu mengetahui bahwa kita berada di sini. Ada apa, Paman? Kau lihatlah daun-daun dia di pohon ini. Gila. Tiba-tiba saja daun-daun pohon ini menguning dengan cepat. Apa sebenarnya yang dilakukan orang tadi, Paman? Ken Siwi, sebaiknya kita turun saja dari atas. Ken Siwi, lihat ini. Gila, luar biasa sekali, Paman. Lubang bekas tusukan jari-jari orang itu cukup dalam. Baru hanya dengan tusukan jari-jarinya saja, daun-daun pohon ini rontok menguning dan hampir mati. Apalagi dia melakukan sesuatu, mungkin akan lebih dari ini. Bodoh sekali aku ini. Aku baru ingat. Ya, orang itu adalah Sabah Langit. Sabah Langit? Ya,
Sabda langit. Ajian yang digunakan merontokkan daun-daun pohon ini bernama wajah taksaka. Wajah artinya besi atau gigi, dan taksaka adalah racun dari ular terbang. Paman sendiri tidak tahu kebenarannya tentang ular terbang itu. Tapi yang jelas, taksaka adalah racun ular terbang. Kalau begitu, wajah taksaka adalah gigitan racun ular terbang? Ya, begitulah. Semula paman mengira ajian itu telah punah. Karena ajian itu termasuk ajian yang langka. Tapi ternyata tidak. Bahkan masih saja ada orang yang menguasainya. Kelihatannya semakin jelas saja, Paman, bahwa air suci itu bakal jadi ajang perebutan tokoh-tokoh sakti. Ya. Dan orang yang paling berat untuk dihadapi adalah Ki Sabda Langit. Mudah-mudahan saja jika ayahmu menghadapi para tokoh sakti, mendapatkan perlindungan dari Sang Hyang Agung. Iya, saya pun berharap demikian, Paman. Matahari terus merayap meninggalkan tempatnya, dan sekarang benda berwarna kuning kemerah-merahan itu berada di ujung senja. Cahaya jingga mulai mewarnai langit barat. Sementara itu, gemuruh air terjun di Kambang Ayun masih terdengar membelah senja. Dan Ki Ageng Pesanggaran, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, serta Mahesa Beranjangan masih berada di hati ayah seperti ini. Kalau boleh saya tahu, apa yang ayah pikirkan? Aku begitu mengkhawatirkan bulan purnama nanti malam. Karena aku yakin di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah. Dan ini sangat sulit sekali untuk dicegah. Lalu, kenapa kehadiran ayah di tempat ini seolah-olah sangat menentukan? Iya, karena kehadiran ayah di sini tidak seperti para tokoh lain yang berniat memiliki air suci itu. Dan lagi pula, ayahlah orang yang mampu menampakkan air terjun itu. Kalau saja ayah tidak berada di sini, mungkin air suci itu akan jatuh ke tangan tokoh-tokoh sesat. Kalau saja mereka sampai meminum air suci itu, maka dunia akan semakin terancam. Ayah, tapi bukankah dengan kehadiran ayah di tempat ini, sama saja akan membahayakan diri ayah? Saya khawatir, jika ayah berhadapan dengan para tokoh sesat, ayah akan mengalami hal yang buruk. Beranjangan, jangan asik. Semua yang menentukan adalah Sang Hyang Agung. Sekarang kau pun sudah berada di tempat ini. Satu pinta ayah. Apapun yang bakal terjadi, ayah harap kau mau menerimanya. Dan jangan kau pedulikan nasib ayah. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab ayah. Iya, baiklah ayah. Beranjangan, ayahmu merasa mempunyai tanggung jawab yang besar. Sekalipun hal itu bukanlah perintah dari siapapun, Paman rasa untuk mencegah penyalahan kodrat adalah suatu hal yang terpuji. Ya, berbahaya memang.
Seandainya air suci itu jatuh ke tangan Tos, apa jadinya nanti ketentraman masyarakat? Mungkin orang itu bisa berbuat semena-mena karena merasa paling hebat. Ya, Paman rasa kau pun tidak usah khawatir dengan apa yang dilakukan ayahmu. Iya, Paman. Saya akan mencoba menerima apa yang akan dilakukan ayah. Bagus. Kakang, apakah kita tidak segera meninggalkan tempat ini saja sebelum malam tiba? Tunggulah sesaat lagi, sampai matahari benar-benar tenggelam. Matahari kelihatan semakin condong ke barat. Sinarnya kelihatan mulai suram. Udara yang semula terasa panas oleh terik matahari, perlahan sekarang berubah menjadi dingin dan sejuk. Sementara itu, ketiga tokoh tua masih tetap berada di tempatnya, sambil duduk membicarakan peristiwa Kambang Ayun 40 tahun yang lalu. Tetapi lain halnya dengan Mahesa Branjangan. Hatinya kelihatan masih gelisah. Dia sangat mengkhawatirkan sekali keadaan ayahnya. Sekarang yang merasakan gelisah, ternyata bukan ayah saja. Tapi aku pun merasa kegelisahan itu. Aku seakan-akan sudah bisa membayangkan peristiwa yang bakal terjadi dan tidak bisa dihindarkan ini. Sang Hyang Agung, lindungilah ayahku. Kalau sampai ia berada dalam bahaya, aku berharap kau mau menyelamatkan jiwanya. Sebentar lagi malam akan tiba dan bulan purnama akan muncul. Entah dengan aku sendiri apa yang aku harus lakukan di tempat ini. Terasa matahari sekarang benar-benar telah tenggelam, dan perlahan sekali bulan purnama muncul di sisi timur Kambang Ayun. Sementara serangga malam satu persatu mulai bersenandung. Sambil menarik nafas panjang, Ki Ageng Pesanggaran pun bangkit dari tempat duduknya, memandang ke arah munculnya bulan purnama. Sekarang bulan purnama sudah muncul. Dan sebentar lagi janji itu akan tiba setelah 40 tahun lamanya. Ya, begitu terasa sekali ketegangan yang akan terjadi. Bulan purnama yang masih menyisakan warna merah itu seakan-akan mengisyaratkan akan terjadi peristiwa besar. Ya, sebuah peristiwa yang tidak bisa dicegah ataupun ditentang. Entahlah, aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku sekarang merasa berada pada 40 tahun yang lalu. Mungkin karena Kakang masih mengingat peristiwa yang pernah Kakang alami.
Ya, aku rasa demikian. Sementara itu, di dalam gua, tepatnya di balik air terjun di mana Kameswara berada, malam itu Kameswara segera menyelesaikan semedinya. Perlahan dia membuka matanya, tapi tiba-tiba saja dia terkejut melihat ruangan di dalam gua itu jadi hitam pekat. Malam itu seakan-akan tak ada setitik cahaya pun yang menerangi ruangan itu. Ruangan ini tiba-tiba saja menjadi gelap. Apakah karena malam sudah tiba? Tapi, tidak mungkin. Sekalipun malam telah tiba, bukankah ruangan ini diterangi oleh 5 buah obor? Jangan-jangan mataku telah buta. Tidak mungkin mataku buta. Sang Hyang Agung, apa sebenarnya yang tengah terjadi pada diriku? Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa melihat? Kameswara tiba-tiba saja menggigil. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Perlahan kemudian dia bangkit dari tempat duduknya. Dan sekarang Kameswara berdiri untuk meraba dinding yang berada di sekitarnya. Aku benar-benar tidak bisa melihat lagi isi ruangan ini. Kenapa tiba-tiba aku jadi begini? Tidak! Aku tidak buta. Apakah ini akibat dari air suci yang kuminum? Sang Hyang Agung. Kameswara segera memejamkan matanya. Kemudian dia pun memusatkan pikirannya pada satu titik. Setelah beberapa saat kemudian, Kameswara menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah itu, Kameswara merasakan sesuatu dari semedinya. Ternyata benar dugaanku. Di dalam tubuhku, ada sesuatu yang menghalangi mataku. Ya, sebenarnya aku tidak buta. Apakah ini perbuatan Rakai? Atau barangkali perbuatan Maharani Sri Sanjaya Warsa? Aku jadi bingung. Lalu wujud apa sebenarnya yang tengah membelengguku? Sebaiknya aku tetap saja pada semadiku. Lihat, Paman. Boja Pradata dan Tranggana pun sudah berada di atas air terjun itu kembali. Rupanya dia tidak berhasil memburu orang yang menyelamatkan Nyai Salindri. Ya. Orang-orang itu sudah mulai berkumpul mengelilingi air terjun itu. Lihatlah, wajah mereka kelihatan tegang sekali. Kelihatannya mereka tak ada yang mau mendahului untuk saling merobohkan. Mereka semua diam. Kenapa, Paman? Mereka semua mempunyai perhitungan masing-masing, Kensimi. Sekalipun semuanya diam, namun di dalam hati mereka mempunyai kecurigaan dan saling menunggu. Coba kau perhatikan saja nanti. Bulan purnama sekarang telah berdiri tepat di atas air terjun Kambang Ayun. Cahayanya nampak terang dan sejuk. Sementara orang-orang yang telah mengelilingi air terjun Kambang Ayun itu, tak ada yang mau bicara barang sedikit pun. Mereka semuanya diam. Yang terdengar hanyalah deru air terjun dan nyanyian serangga malam. Sementara itu di tempat lain,
Nyai Salindri nampak tengah berbicara dengan laki-laki yang menyelamatkannya, yaitu Kuda Bandang. Kau yang menyelamatkan aku dan membawaku ke tempat ini. Ya. Kalau saja tadi aku telat melompat, mungkin tubuhmu sudah hancur menemani bongkahan batu yang berada di air terjun itu, Nyai. Rupanya aku masih mempunyai nasib mujur, sobat. Lalu pamrih apa yang kau harapkan dari pertolonganmu ini, Kuda Bandang? Kenapa kau tertawa? Aku tahu siapa kau, Kuda Bandang. Jadi kau tidak perlu menutup-nutupi dirimu bahwa kau memang mengharapkan pamrih dariku. Ya. Katakanlah. Aku senang bertemu denganmu, Nyai. Kau memang orang yang selalu mengerti keinginan orang lain. Ya, terus terang, aku memang menginginkan pamrih darimu. Nah, kalau begitu katakanlah, agar pertolonganmu ini kuanggap lunas, dan itu artinya aku tidak mempunyai hutang denganmu. Katakanlah, Kuda Bandang, aku ingin segera pergi dari tempat ini. Sabar. Kau tidak perlu tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat ini. Kita bisa berbincang-bincang lebih jauh lagi. Aku tidak mempunyai waktu. Cepatlah katakan apa keinginanmu. Oh ya, baik. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama denganmu. Tidak, itu bukan pamrih yang kau inginkan. Aku tahu siapa kau, Kuda Bandang. Oh, tidak, Nyai. Aku hanya menginginkan kerjasama dengan kau. Berdebah kau. Jangan berpura-pura menyembunyikan keinginanmu. Ayo, berterus teranglah. Bagaimana kalau masalah itu kita singkirkan dulu? Kalau kita bersatu, aku rasa kita dapat dengan mudah menerobos air terjun Kambang Ayun itu. Di samping itu, kita dapat menyingkirkan musuh-musuh kita yang mencoba menghalangi kita. Nah, menurutku yang paling berat untuk kita hadapi hanyalah Sabalangit. Sabalangit? Ya, dialah lawan kita yang cukup tangguh. Tapi apakah benar yang kau katakan itu, bahwa Sabalangit datang ke tempat ini? Ya, aku merasakan kehadirannya, Nyai. Kau jangan menganggap remeh kepekaanku. Sekarang begini saja, mau tidak kau kerjasama denganku? Kalau mau, marilah kita mulai. Dan kalau tidak, ya silakan, segeralah kau tinggalkan tempat ini. Ternyata kau orang yang keras juga, Kuda Bandang. Aku setuju dengan usulmu untuk bekerja sama ini. Bagus. Tidak kusangka kau mempunyai pengertian yang luas juga, Nyai. Aku yakin dengan bersatunya kita akan menjadi orang yang kuat dan tidak mudah untuk disingkirkan. Dan yang paling menggembirakan, ya air suci itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Jangan dulu merasa berhasil dengan impianmu itu, Kuda Bandang. Aku setuju kerjasama denganmu, tetapi aku mempunyai syarat yang harus kau penuhi. Apa syarat itu, Nyai? Syaratnya sangat mudah sekali. Aku hanya ingin tidak mau dikhianati, itu saja. Dan kalau kau coba-coba mengkhianatiku, kemanapun kau lari atau bersembunyi, maka aku tidak akan segan-segan untuk memburu. Sepertinya kau tidak mempercayaiku. Ya, baiklah, Nyai. Kalau kau bilang kau tidak mau dikhianati, begitu juga aku. Aku pun tidak akan tinggal diam jika kau berkhianat. Sekarang kita telah mempunyai kesepakatan yang sama. Lalu bagaimana selanjutnya? Seandainya air suci itu telah jatuh ke tangan kita, lantas apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan membagi 2 air suci itu untuk kita teguk.
Sudahlah, kita tidak perlu memikirkan itu dulu. Sekarang yang penting wujudkan dulu kerjasama yang baik. Iya, baiklah. Dan aku rasa sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini. Nah, kau lihatlah itu. Oh, iya. Bulan purnama sekarang telah berada di atas air terjun Kambang Ayun. Dengan begitu, berarti peristiwa besar akan kembali terulang di Kambang Ayun. Oh iya, ayolah Nyai, kita jangan membuang-buang waktu. Nanti kita terlambat untuk mendapatkan air suci itu. Hop. Keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Keadaan kembali menjadi sunyi lengang. Sementara itu, di air terjun Kambang Ayun, para pendekar dari berbagai aliran masih berdiri, bersiap-siap menunggu sesuatu yang bakal terjadi. Setelah beberapa saat Nyai Salindri dan Kuda Bandang meninggalkan tempat itu, sekarang keduanya sudah berada tak jauh dari wilayah air terjun itu kembali. Rupanya orang-orang sudah berkumpul di tempat ini. Iya, dan rata-rata dari mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai ilmu rendah. Tapi, kenapa Kanigara belum juga menampakkan diri? Apakah dia memang tidak hadir di tempat ini? Dia ada di sini. 2 hari yang lalu aku sempat berhadapan dengannya. Mungkin dia masih bersembunyi. Aku rasa sebentar lagi pun dia akan muncul. Oh, kupikir dia tidak datang. Nyai, kau lihat di atas air terjun itu? Oh, iya. Bocah Pradata dan Tranggana. Nyai Salindri sempat tersentak juga melihat bocah Pradata dan Tranggana sudah berada di tempat itu kembali. Sambil menarik napas panjang, rahang perempuan sakti ini bergerak-gerak, bertanda dia sedang menahan amarahnya. Nah, peristiwa apakah yang akan terjadi di air terjun itu? Dan bagaimanakah dengan Ki Ageng Pesanggaran? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.